Bismillah, alhamdulillah, ala kulli halin wa ala kulli nikmah. Summa sholatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin syafi'ina bahri syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Amma ba'd. Ingkang kula hormati keluarga besar almarhum Kiai Arif Makmun, khususon ibunya Hajah Siti Ningsih saha putra putri, boten ketinggalan masyarakat desa mriki, masyarakat daerah mriki, para kiai, para sesepuh, dan yang pasti panjenengan-panjenengan penderek semaan Al-Quran, pengamati kulhofilin, sedaya pecinta Gusmi, sedaya santri-santri Gusmi, ugi bolo-bolo panitia pelaksana, penggerak, pejuang Jantiku Mantabah. Pertama-tama kawula ngaturaken minal aidi wal faizin. Sebagai manusia biasa dengan kerendahan hati, kawula nyuwun agungi pangapunten bilih salami menika bertahun-tahun di dalam nenggani panjenengan, derekaken panjenengan kathah kekirangan, jauh dari kesempurnaan, kathah lepat, kathah dosa. Kalau nyuwun agunge pangapunten lahir batos. Nggih, nyuwun sewu, kita ini hidup di tengah-tengah jutaan manusia yang masing-masing punya sifat, punya watak, punya karakter yang berbeda. Pastilah rawan kita itu bikin kesalahan. Mungkin hanya orang-orang yang sombong dan takabur saja kalau dirinya itu merasa tidak pernah punya salah dan dosa terhadap sesama manusia. Nah, Gusti piyambak nggih dawuh, justru dosa yang berat itu adalah dosa terhadap sesama manusia. Itu paling berat sekali. Ibarat semisal kita punya dosa terhadap seseorang, walau orang itu katakanlah sudah menjadi penghuni kubur, kita masih punya beban dan tugas untuk meminta maaf langsung datang yang bersangkutan niki. Pramila sibendah malih nyun agunge pangapunten lahir batos lan mugi-mugi dosa-dosa kita datang Allah, kesalahan kita datang Allah. Mugi-mugi Allah paring pangapura, paring welas, paring pertolongan, lan mugi-mugi kita sedaya dipun paringi wilujeng donya akhirat. Dumateng keluarga Yai Arif Makmun, khususon istri tercintanya Ibu Hajah Siti Ningsih, kawula paham sangat, memang sangat berat sekali ketika kita ditinggal seseorang yang kita cintai, suami tercinta, istri tercinta. Tetapi ya memang beginilah lakon kita sebagai hamba Allah. Tidak ada keabadian di dunia ini, entah esok atau lusa kita pasti kehilangan, berpisah dengan orang yang kita cintai. Kadang suami meninggal lebih dulu, kadang istri meninggal lebih dulu, kadang anak lebih dulu meninggal ketimbang orang tuanya.
Pramila kan dipun dawakan kalian Syekh Imam Ghazali, cintailah dunia dan isinya ini, anak istrimu, keluargamu, harta bendamu, teman-teman kamu, tetapi di dalam mencintai mereka itu jangan melebihi cintamu kepada Allah. Jangan melebihi cintamu kepada Allah, karena pada saatnya nanti kita akan berpisah. Kita akan berpisah. Pramila dumateng Ibu Nyai Arif Makmun, panjenengan mugi-mugi dipun paringi ya Allah jembar mana pun paring kiat sabar, walau berat hati penyan ikhlasaken Yai Arif Makmun nerasakan perjalanannya sebagai makhluknya Tuhan, menjadi penghuni kubur ngantos binyang ing dinten kiamat. Lah dinten niki acara hall yang pertama almarhumah Yai Arif Makmun. Mugi-mugi dengan istiqomahnya beliau, perjuangan beliau dari agen Gusmi, istiqomah di dalam ngopeni masjid Semaan Al-Quran di Gulhofili niki, beliau almarhum mugi-mugi munduh nikmat di dalam kuburnya, dipun paringi padang, dipun paring kajembaran, dan semogalah Allah menjadikan kubur Yai Arif Makmun sebagai taman surga. Nyuwun sewu, kaula matur dan pesen dateng sedaya penggerak, pejuang, pemimpin, pelaksana di Gulhofilin se-Indonesia. Se-Indonesia, mulai dari Pulau Bali ngantos wonten Sumatera, ngantos wonten Kalimantan. Di dalam derek Gusmi itu jangan setengah-tengah, jangan setengah-tengah, karena ibarat begini, semisal panjenengan pengamal di Gulhofilin atau pelaksana di Gulhofilin mantep dateng Gusmi cuman 50%, itu nanti kelak di akhirat Gusmi nulungi dateng jenengan nggih namung 50% kemawon. Lah sedangkan mencintai kekasih Tuhan, mencintai walinya Allah itu sama juga dengan mencintai Allah. Dados logikanipun nggih, kita ini kalau mantep mencintai Allah niku katakanlah hanya 50%, Allah pun datang kita ya cuma segitu. Lah contohlah ya Arif Makmun niki nggih, Masya Allah, kalau kan paham sangat dengan beliau niki, abahipun niki, putra kinasih niki, memperjuangkan di Gulhofilin, tidak pamrih apapun juga, tidak punya niatan menonjolkan diri, tidak ingin punya ingin keramat pribadi. Semua jamaahnya dikerahkan sowan Gusmi dan dikenalkan kalian kaulo. Tidak ada satu jamaah pun yang tidak dikenakan kalian kaulo. Karena memang ya Arif ini tulus ikhlas dari akan Gusmi. Pramila, Masya Allah, kalau main dipun tangeti kalian konco-konco, Gus, kenapa ya Arif masih semuda itu dipanggil oleh Allah? Masih semuda itu, kok mboten kita sing langkung tuwa niki ditimbali kalih pangeran.
Niko nanti kula haturaken nalika wekdal acara 100 harian Kiai Arif. Ibaratipun nggih. Ibaratipun seseorang niku mencari bambu pring untuk kepentingan, untuk keperluan. Pastilah orang tersebut mengambil yang lurus dulu. Yang lurus baru dipotong. Sing bengkok-bengkok pasti kan dipun tinggalaken. Ini salah satu bentuk kriteria menurut Allah memanggil seseorang yang sudah mampu dan cukup untuk menghadapnya. Ya Arif, Masya Allah, dipanggil Allah di saat puncak-puncakipun istiqomah, di saat puncak-puncakipun mantep-mantep dari akan Gusmi, di saat puncakipun Masya Allah kempal kalian kaulah pramila kaulah husnudzon datang Allah, yakin bilih Kiai Arif menika nggih kelebet terdaftar santri ini Gusmi, nderekaken Gusmi, bebas saking siksa kubur, dan kula sangat yakin ya Arif makmun niki kelebet dados penghuni surga, dados penghuni surga idaman seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula yakin husnul datang Allah. Pramila sekali lagi kula haturaken nggih. Para pelaksana Dzikrul Hafilin di Indonesia ini, seperti halnya ingkang kula haturaken nalika wonten dalipun Gusmi acara rutin akhir Saban. Para pengasuh Dzikrul Hafilin setiap daerah, rugilah Anda ini kalau di dalam memperjuangkan Dzikrul Hafilin itu di hati panjenengan masih terbesit takut kehilangan pengaruh, ingin punya pengaruh, ingin dihormati dan lain sebagainya. Karena apa? Dunia niki namung sementara Bapak Ibu. Kita tidak berlama-lama di dunia ini. Bahkan ngantos kula tegasaken, salah satu tanda-tanda pengasuh Dzikrul Hafilin di setiap daerah yang punya guru besar mursyid tunggal Gusmi ini, kan masing-masing setiap daerah, setiap kaca kan wonten pengasuhipun. Nah, tondo-tondo para pelaksana Dzikrul Hafilin itu punya pamrih yang ingin dihormati, yang ingin menonjolkan diri, takut kehilangan pengaruh. Salah satunya adalah dirinya sendiri menjauhkan dari Gusmi dan keluarganya, dan jamaah yang diasuhnya tidak dikenalkan pada Gusmi dan keluarganya. Ini salah satu tanda-tandanya. Lah, ya Arif makmun, Masya Allah, sebulan sekali sowan dateng makam Gusmi, sedaya jamaah pun dipun ajak. Pramila Masya Allah sepindah malih, mugi-mugi Kiai Arif makmun munduh nikmat wonten swarganipun Allah. Pramila dumateng ibunya Kiai Arif, walau panjenengan kehilangan, tetapi berbahagialah panjenengan punya suami yang baik, punya pejuang yang baik. Lah mugi-mugi niki putra kinasih kakung satu-satunya niki mampu nerasaken jejak istiqomah abai, mulai dari ngopeni masjid, ngomong umat, terutama Dzikrul Hafilin niki dipun paringi kekuatan lahir batin, dan semogalah panjenengan walau Yai Arif makpun sampun sedo, jangan berhenti istiqomah panjenengan. Kula kan nate matur nggih, kula kan nate matur,
Semisal jenengan kagungan guru ya Arif, guru panjenengan itu wafat utawi sedo, perjuangan panjenengan, hormat jenengan tidak berarti sampai di situ. Lajeng mami jenengan tak kok dah kados pundi, merapat dekatilah keluarganya, dekati anak dan istrinya. Itu langkah terbaik, langkah terbaik. Niku masa pun toh kesimpulanipun nggih. Mugi-mugi panjenengan terutama para pengamadikul hafilin dengan guru besar Gusmi ingkang wonten daerah miki dipun asuh ya Arif niki, mugi-mugi panjenengan saya diparingi selamat wilujeng salamana wa iyyahum min dhaiki dunya wa dhaiki yaumil qiyamah. Kesimpulanipun ngamalkan dikul hafilin niku pados barokah dari segi dunia, pados gandolan binyang wonten akhirat. Ngoten Bapak Ibu nggih. Pados barokah niku artosipun mugi-mugi dengan dikul hafilin niki keluarga, rumah tangga, anak-anak kita dipun paringi sae. Akhlak, ibadah, ekonomi kita mugi-mugi dipun paringi sae. Lah pados gandolan, pados pegangan akhirat niku puncak tujuan kita. Puncak tujuan kita. Puncak tujuan kita mugi-mugi pada saat akhir nanti kita dipun paring husnul khotimah. Mugi-mugi wonten alam kubur kita nggih dipun paringi padang, nggih dipun paringi mulya. Benjang wonten akhirat di saat manusia itu kewalahan dengan nasibnya sendiri-sendiri. Orang tua belum tentu bisa menolong anaknya. Anaknya belum tentu bisa menolong orang tuanya. Jaga nih diri sendiri. Ternyata mboten mampu. Kathah dosa nika timang kathah amaliyahipun. Lah niki pegangan andalan dikul hafilin dari akan Gusmik niki. Panjenengan yakini Bismillah nawaitu dari akan Gusmik dikul hafilin. Gusmik akan menghantar kita menuju Rasulullah. Dan Rasulullah akan memohonkan pada Allah agar kita ini nderek rombongan beliau-beliau di dalam surganya Allah. Mugi-mugi termasuk kita sedaya niki. Nyuwun sewu Bapak Ibu. Kula kan matur, pilih kita mboten dangu wonten donya niki. Kula berkali-kali matur nggih. Umatipun Kanjeng memang ditakdir mboten enten sing umur panjang. Paling nggih sekitar 60-70 tahun berakhirlah kehidupan kita teng donya niki. Dan Allah paring kesempatan untuk mencari bekal. Ya cuma sekali ini saja. Allah tidak akan pernah mengulang lagi. Tujuan pun Gusmik niki Masya Allah pun toh indah sekali. Namun ngajak kita sedaya niki supaya selamat dunia akhirat. Lah Gusmik Bapak Ibu nggih, orang yang bisa dipercaya, orang yang bisa dipercaya kita dereki. Kula kan akhir-akhir niki sering matur perkawis guru. Kita memang betah guru untuk menuju akhirat. Untuk menuju akhir Bapak Ibu nggih. Panjenengan nggih semisal badhe mantu damel griya nyambut damel. Jenengan boten betah guru boten masalah. Tapi perkawis akhirat kita betah guru. Lah nyuwun sewu. Kenapa saya katakan demikian? Kawula niku gesang mulai tahun 8 pinanggih piantun kathah sing warna-warni. Mulai dari petani ngantos kiai. Kesimpulanipun nggih, wonten akhir zaman menika. Wonten zaman modern iki Bapak Ibu nggih, pados sosok guru yang bisa dipercaya kita ikuti, yang benar-benar tanggung jawab sampai ke akhirat itu semakin langka, semakin langka.
Kula wantun matur nggih. Salah satu bedane menungso biasa kalian Rasulullah. Kalau Rasulullah dulu saderengipun ngutus seseorang untuk berbuat baik, nggih. Itu Kanjeng Nabi sudah melakukan dulu. Paham jenengan nggih? Saderengipun ngutus semisal panjenengan sodako, panjenengan sholato dan lain, itu Kanjeng Nabi sudah melakukannya. Loh, pianto zaman ini kan longko. Kadang-kadang namung pinter nuturi, namung pinter midatoni, namung pinter nasihati dirinya sendiri, belum tentu bisa melakukannya. Lah, Gusmi deretan para waliullah. Lah kula matur menawi waliullah mboten asal ngomong. Didasari sing dawuh niku para waliullah Bapak Ibu nggih. Karena kan sejak adanya HP Android, nggih, wonten internet dan lain-lain, saat ini kan lagi musim, lagi marak. Niki kalau amati 20 tahun terakhir niki, dengan mudahnya orang mengatakan si A ini waliullah, leres nggih, si B waliullah, dan seterusnya. Lho niki estune pun boten pareng. Karena sing ngetos wali namung wali kemawon. Kan kata sanget zaman sakniki niku. Didasari karena alasan fanatik. Fanatik sing boten jelas. Mewalikan orang yang dicintainya. Niku berlebihan, boten pareng Bapak Ibu nggih. Jenengan kedah ngertos benten semisal niki Pak Ustad, niki ulama, niki kiai niku boten napa-napa. Menawi wali niku boten pareng dikuman cara umum niku boten pareng. Oh nyuwun sewu. Nyuwun sewu nggih. Kalau kadang-kadang dungguyu zaman sakniki niku. Semisal begitu mudahnya orang mengatakan saya seminggu sekali bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Kok kadang mikir Kanjeng Nabi kok koncone. Oh tidak semudah itu Bapak Ibu nggih. Jenengan kula aturi. Orang yang memang pernah bertemu bermimpi dengan Rasulullah, dia akan merahasiakannya. Idfin wujudaka tahta ardil humul. Rahasia Bapak Ibu nggih. Kula kemutan nalika zamanipun Syekh Imam Nawawi. Tokoh sufi seorang aulia zaman dahulu yang hidup 1000 tahun yang lalu, Syekh Imam Nawawi. Lah, pada suatu malam di negeri tersebut, di negeri Timur Tengah, ada salah satu orang pada suatu malam yang diangkat oleh Allah menjadi aulia, diangkat oleh Allah menjadi kekasihnya, diangkat menjadi waliullah. Lah, dengan ditandai bermimpi bertemu dengan Allah, boten tanggung-tanggung, bermimpi bertemu dengan Allah. Lah, satu-satunya orang yang tahu bahwa malam itu ada orang yang bermimpi bertemu dengan Rasul adalah Syekh Imam Nawawi saja, karena sesama wali. Akhiripun malam hari sekitar pukul 3 malam Syekh Imam Nawawi niki mendatangi orang yang telah bermimpi bertemu dengan Allah niki. Mumpung dereng panggih tiyang, maksudipun ngoten lho nggih. Campun ngantos diceritakake kadeten tiyang liya. Langsung mendatangi rumahnya, yang orang ini kebetulan nembe bangun tidur. Langsung matur ngeten, Syekh Imam Nawawi, saya tahu mimpimu tadi malam. Bermimpi bertemu dengan Allah. Dan saya tahu malam ini engkau diangkat menjadi kekasih Tuhan. Tapi ingat, rahasiakan. Rahasiakan niki lho Bapak Ibu nggih. Jangan mudah percaya. Karena kan wonten kalangan akhir zaman kan begitu mudahnya orang cerita bertemu dengan Nabi Khidir. Ini nggih sami. Orang yang memang pernah bertemu dengan Nabi Khidir, dia akan merahasiakannya. Paham jenengan nggih? Dia tidak akan pernah menceritakan. Karena memang para aulia punya prinsip yang tidak bisa dibantah.
idfin wujudaka tahta adil humul, pendemen jasa-jasa lahiriahmu ana ing bumi ing sore bumi. Rahasia niki namung sekilas wawasan Bapak Ibu nggih, sampun gampil-gampil percados bab memang kula amati. Kula dateng Kalimantan, kula dateng Palembang, kula dateng Sumatera, keliling tanah Jawa niki. Niki memang rawan terjadi wonten kalangan perdukunan, kalangan gus, kalangan pengangguran, ngaku-ngaku dirinya seorang wali, atau para pengikut yang mewalikan orang yang dengan dasar tidak jelas. Tapi ini sudah diramal oleh Syekh Imam Ghazali bahwa kelak sepeninggal para wali-wali masyhur akan bermunculan orang-orang yang ingin dikatakan wali. Lah Gusmi kan sing dawuh Mbah Yai Dalhar, sing dawuh Yai Hamid Pasuruan. Kesimpulanipun monggo mantep madep ngamalaken dikul hafilin, nderekaken Gusti mugi-mugi kita sedaya niku ngunduh keberkahan, sak keluarga mugi-mugi dipun paringi sae sedaya, problema mugi-mugi tuntas terbenahi, cita-cita kita mugi-mugi dipun paringi keberhasilan. Intinipun mugi-mugi anggen panjenengan ngamalaken dikul hafilin niki. Nggih niki mumpung pinanggih nggih pantes-pantesipun kawula matur ajastukum dikul hafilin. Barakallahu lakum, panjenengan amalaken dikul hafilin, mugi-mugi berkah ngantos dumugi akhirat. Kalau mboten balu matur kata-kata sepindah malih kula tegasaken dumateng bolo-bolo ingkang ngopeni dikul hafilin se-Indonesia. Di Jakarta contohlah Yai Jarkowi nggih sami pejuang dikul hafilin yang suci, boten pamrih ngantos ditakdir sida wonten Kediri, sare wonten kumpul wonten makamipun Gusti mriku. Wonten daerah mriki contohlah Ya Arif Makmun madhep mantep nderekaken Gusmi merapat pada keluarganya. Intinipun mugi-mugi keluarga Ya Arif Makmun dipun paringi kesehatan lahir batin, dipun paringi panjang umur ingkang sae. Lajeng niki putra mahkota saking Yai Arif niki, masya Allah mugi-mugi saged nerasaken perjuanganipun abai, ngomong umat, ngomong masyarakat, lan mugi-mugi panjenengan sedaya ugi dipun paringi panjang umur ingkang sae, diparingi husnul khotimah. Kang terakhir nuwun sewu, kula kan awalan kan matur sampun ngantos kula panjenengan niki tertanam mboten nate gadah salah, mboten nate gadah dosa niku sampun ngantos. Ajaranipun Gusmi nggih, ajaranipun Gusmi yang ugi dipun terapaken dhateng Yai Arif Makmun. Yai Arif Makmun saged ngaos kitab nggih Istiqomah, tapi meyakini ilmu itu penting, tapi hanya sebatas untuk pengantar perjalanan hidup. Yang paling utama adalah praktek amaliyahnya. Praktek amaliyahnya. Artosipun ngertos bilih salat sunah niku sae dipun lampahi. Ngertos bilih sedekah jariyah niku sae dipun lampahi. Ngertos bilih nulung manungsa liya niku sae dipun lampahi. Ngoten lho Bapak Ibu, niku namine praktek ibadah, termasuk dikul hafilin niki. Praktek ibadah langsung zikir dhateng pangeran. Ingkang dipimpin kalih anak kula-kula wau. Dikul hafilin yen pasti sampun hafal Fatihah, istighfar, sholawat dan niki ibadah praktek langsung dateng Allah. Lah mugi-mugi panjenengan istiqomah mantep madep ngantos akhir gesang kita sedaya diparingi husnul khotimah, diparingi husnul khotimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.